Ibuku dihina keluarga besar suami karena ia lumpuh dan dikira hidup susah. Setelahnya mereka syok setelah tahu ibuku meninggalkan warisan sebanyak ini untukku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Udara di ballroom Hotel Grand Mahakam begitu pengap oleh wewangian parfum mahal dan aroma hidangan lezat yang baru saja disajikan. Aku, Dinda, berdiri di samping Mas Nizam dengan gaun biru muda sederhana yang sengaja kupilih agar tidak terlalu mencolok di antara keluarga besarnya yang gemerlap. Tanganku menggenggam erat gelas wine yang hampir tidak kusentuh. Sementara mataku terus mengawasi jam dinding. 15 menit lagi, kita bisa pulang. Bisikku dalam hati, berusaha menenangkan diri. Acara ulang tahun Bu Yuni, ibu mertuaku, berlangsung meriah. Orkestra kecil memainkan lagu-lagu klasik, sementara para tamu, kebanyakan orang-orang penting dalam dunia bisnis dan politik, berbaur dengan tawa riang. Aku sebenarnya tidak ingin datang, tapi Mas Nizam bersikeras. Ini ibuku, Dint. Kamu harus hadir. Jangan buat aku malu, katanya pagi tadi dengan nada yang membuatku tidak punya pilihan. Tiba-tiba, Tante Fitri, adik perempuan Bu Yuni yang selalu bermulut pedas, menghampiri dengan langkah congkak. Matanya yang tajam menyapu tubuhku dari kepala hingga ujung kaki, seolah mencari sesuatu untuk dikritik. Dinda, kamu masih pakai gaun yang sama seperti di acara keluarga bulan lalu, ya? Tanyanya dengan senyum palsu. Aku menarik napas dalam. Tidak, Tante. Ini berbeda. Ah, iya? Mirip sekali. Atau mungkin kamu hanya membeli satu gaun untuk semua acara? Kali ini, suaranya lebih keras. Sengaja dibuat agar orang-orang di sekitar kami mendengar. Beberapa pasang mata mulai menoleh ke arahku, dan pipiku memanas. Mas Nizam, yang berdiri di sampingku, hanya tersenyum kecut. Sudah, Tante. Dinda kan tidak suka belanja berlebihan, katanya, tapi nada suaranya tidak membela. Malah terdengar seperti ia malu. Tante Fitri tidak berhenti sampai di situ. Kamu tahu, Nizam, istri itu harus bisa membawa nama baik keluarga. Lihat Sandra, putri Pak Handoko. Setiap acara selalu tampil sempurna. Tidak seperti, matanya kembali menatapku, dan kali ini, sindirannya lebih menusuk. Tidak seperti orang yang harus terus-terusan memikirkan ibunya sendiri yang lumpuh. Kasihan kamu, Nizam, harus menanggung beban seperti ini. Seketika, seluruh tubuhku terasa dingin. Beban? Ibuku, wanita paling kuat yang kukenal, disebut sebagai beban? Aku menggigit bibir sampai hampir berdarah, berusaha menahan amarah yang bergolak di dada. Ibuku bukan beban, Tante, kataku pelan, tapi suaraku gemetar. Ah, kamu masih muda. Tidak mengerti kehidupan yang sebenarnya. Tante Fitri menghela napas panjang, seolah aku adalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Nizam, kamu harus lebih tegas. Jangan biarkan hidupmu susah hanya karena. Cukup. Tiba-tiba suaraku keluar lebih keras dari yang kurencanakan. Beberapa tamu terdekat menengok ke arah kami dengan ekspresi penasaran. Tante Fitri terkejut, tapi kemudian senyumnya semakin lebar. Senang karena berhasil memancing emosiku. Lihat, Nizam, istri kamu tidak bisa mengontrol diri di depan umum. Ini yang aku khawatirkan. Mas Nizam menghela napas dan menarik lenganku. Dinda, jangan diperbesar. Tante hanya bercanda, bisiknya, tapi matanya menghindar. Aku ingin berteriak. Ingin mengatakan bahwa ini bukan bercanda. Ini penghinaan yang disengaja. Tapi aku tahu, di sini, di tengah keluarga besarnya yang sombong, suaraku tidak akan didengar.
Aku menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum. Maaf, Tante. Saya mungkin kurang enak badan. Izinkan saya ke kamar kecil sebentar. Sebelum ada yang bisa menjawab, aku berbalik dan berjalan cepat, meninggalkan keramaian. Di kejauhan, aku masih bisa mendengar Tante Fitri berkata pada seseorang, "Lihat, dia tidak bisa menghadapi tekanan kecil saja. Gimana mau jadi istri yang baik?" Sesampainya di kamar kecil, aku menatap wajahku di cermin. Mata yang kulihat sudah berkaca-kaca. "Bertahanlah, Dinda," bisikku pada bayanganku sendiri. "Kamu lebih kuat dari mereka." Tapi di sudut hati yang paling dalam, aku mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi aku bisa bertahan dalam keluarga yang selalu merendahkanku dan ibuku seperti ini? Kamar mandi hotel yang mewah itu terasa seperti penjara bagi diriku saat ini. Air dingin yang kuguyurkan ke wajah tidak juga meredakan panas di pipi atau sakit di dada. Bayangan ibuku muncul begitu jelas di benakku. Senyumnya yang selalu hangat meski tubuhnya tak lagi bisa bergerak bebas. Matanya yang tetap berbinar meski hidup telah memberinya ujian berat. "Ibu, kenapa mereka tega menghinamu seperti itu?" Bisikku pelan. Suaraku pecah oleh tangis yang kutetap di dalam. Kenangan itu datang menghantam seperti gelombang. 12 tahun yang lalu. Aku masih berusia 15 tahun ketika hidup kami berubah selamanya. Saat itu, ibuku adalah seorang wanita karir yang cemerlang, direktur keuangan di sebuah perusahaan multinasional. Ayahku telah meninggal saat aku kecil. Tapi ibu berhasil membesarkanku dengan penuh kasih dan kecukupan. Hari itu, ibu menjemputku dari sekolah dengan mobil barunya. Hadiah untuk dirinya sendiri setelah memenangkan sebuah proyek besar. Aku masih ingat betapa bahagianya dia saat itu. Berkata bahwa kami akan makan malam di restoran favorit kami untuk merayakannya. "Din, ibu pesan tempat di La Belle. Kamu bisa pesan lobster kesukaanmu," katanya sambil tersenyum, matanya berbinar-binar. Tapi perjalanan pulang berubah menjadi mimpi buruk. Sebuah truk besar melaju ugal-ugalan dari arah berlawanan, menerobos lampu merah. Pengemudinya, seperti kemudian ku ketahui bernama Pak Heru, ternyata mabuk setelah minum di siang bolong. Ibu berusaha menghindar, tapi terlambat. Dentingan logam, kaca pecah, dan teriakan ibuku adalah hal terakhir yang kuingat sebelum segalanya menjadi gelap. Di rumah sakit, aku terbangun dengan luka-luka ringan, tapi ibuku tidak seberuntung itu. Fraktur tulang belakang tingkat tinggi. Kemungkinan besar tidak akan bisa berjalan lagi, kata dokter dengan wajah suram. Dunia seakan runtuh. Tapi yang lebih menghancurkan adalah ketika keluarga Pak Heru datang mengunjungi kami. Seorang wanita dengan tas Hermes dan wewangian mahal masuk ke kamar ibuku. "Saya Fitri, adik ipar Pak Heru," katanya dengan suara datar. "Kakak saya minta maaf atas kelalaiannya. Tapi kami harap ibu bisa memahami. Dia punya keluarga yang harus dihidupi. Kami akan menanggung biaya pengobatan, tapi mohon jangan laporkan ke polisi." Aku melihat mata ibuku yang penuh air. "Anak saya hampir tewas," bisiknya lemah. "Tapi tidak kan? Lihat, dia baik-baik saja," jawab Fitri sambil melirikku. "Kami akan beri uang tambahan untuk sekolahnya. Toh ibu juga sudah tidak bisa kerja lagi, kan?" Ibuku menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Aku tidak mengerti saat itu, tapi sekarang aku tahu, dia melakukannya untukku. Untuk memastikan masa depanku aman meski dia harus mengubur keadilan untuk dirinya sendiri. Beberapa bulan setelah kecelakaan, ketika kami sudah mulai mencoba hidup baru, aku tidak sengaja mendengar percakapan telepon ibuku. "Ya, saya tahu Heru adalah adik Bu Yuni. Tapi apa boleh buat, saya sudah berjanji tidak akan memperkarakan ini," kata ibuku dengan suara getir. Hatiku berhenti berdetak. Bu Yuni, ibu mertuaku sekarang, ternyata adalah saudara dari pria yang menghancurkan hidup ibuku. Dan Fitri yang tadi menghinaku adalah istrinya.
Kembali ke masa sekarang. Air mata akhirnya jatuh deras. Selama ini, mereka bukan hanya merendahkan ibuku. Mereka adalah keluarga yang telah merenggut segalanya darinya, dan sekarang berpura-pura menjadi orang baik. Pintu kamar mandi terbuka. Mas Nizam berdiri di sana dengan wajah kesal. "Dinda, kamu sudah lama di sini." Orang-orang mulai bertanya-tanya. Katanya, aku mengangkat wajahku yang basah. "Kamu tahu tidak, Mas, bahwa pamanmu adalah orang yang membuat ibuku lumpuh?" Wajahnya berubah pucat. "Apa? Tidak mungkin. Tanyakan pada ibumu. Tanyakan kenapa selama ini mereka memperlakukan ibuku seperti sampah." Desaku, suaraku bergetar oleh kemarahan yang tertahan selama bertahun-tahun. Dia terdiam lama, lalu menarik napas. "Dinda, ini bukan tempat atau waktunya." "Kapan lagi waktunya, Nizam?" teriakku. Suaraku menggema di kamar mandi yang sempit. "Setelah mereka menguburku hidup-hidup? Setelah mereka berhasil menjodohkanmu dengan Sandra?" Wajahnya berkerut. "Siapa yang bilang tentang Sandra?" Aku tertawa getir. Jadi benar ada rencana seperti itu. Tanpa berkata lagi, aku mendorongnya dan berjalan keluar, meninggalkannya berdiri kaku di depan wastafel marmer yang mengkilap. Hari ini, aku bersumpah, mereka akan tahu apa artinya menghancurkan hidup seorang wanita kuat dan putrinya. Malam itu, setelah pulang dari acara yang mengerikan itu, aku tidak langsung pulang ke apartemen kami. Aku menyetir tanpa tujuan. Akhirnya berhenti di depan rumah masa kecilku. Sebuah rumah sederhana di kawasan Menteng yang dari luar terlihat biasa saja. Tak ada yang tahu, apartemen mewah di lantai atas gedung ini sebenarnya milik ibuku, dibeli tunai 10 tahun lalu sebagai investasi. Kuncinya masih ada di dompetku, terselip di belakang kartu ATM. Begitu masuk, aroma familiar langsung menyergap, wangian bunga melati yang selalu disukai ibuku, tercampur dengan aroma kayu tua dari lemari antik peninggalan almarhum ayah. Aku menyalakan lampu, dan ruang tamu yang sederhana tapi elegan terbentang di hadapanku. Disinilah ibuku menghabiskan hari-harinya setelah kecelakaan itu. Di kursi roda yang kini teronggok di sudut ruangan, dia mengelola bisnis-bisnisnya secara diam-diam. Aku berjalan ke kamar tidur ibuku, membuka lemari pakaiannya yang selalu rapi. Di balik tumpukan kain batik tua, ada sebuah brankas kecil tertanam di dinding. Jari-jariku dengan lancar memutar kombinasi angka, tanggal lahirku. Klik. Brankas itu terbuka, memperlihatkan setumpuk dokumen dan beberapa buku catatan tebal. Aku mengambil yang paling atas, sebuah laporan keuangan terbaru dari perusahaan investasi ibuku. Angka-angka itu membuat napasku tersendat. Total aset, 28,7 miliar. Terdiri dari 5 unit apartemen premium di Jakarta, 60% saham di PT Surya Kencana, perusahaan properti, deposito di 3 bank berbeda, portofolio reksadana dan obligasi. Air mataku menetes tanpa kusadari. Selama ini, ibuku sengaja hidup sederhana agar tidak menarik perhatian. Kekayaan yang mencolok hanya akan mengundang masalah, begitu katanya selalu. Di bawah tumpukan dokumen, ada sebuah buku harian kulit coklat yang sudah usang. Aku membukanya dengan hati-hati, dan tulisan tangan ibuku yang rapi langsung menyambutku. 15 Juni 2015. Hari ini Dinda membawa Nizam ke rumah untuk pertama kalinya. Aku senang melihat putriku bahagia. Tapi ada sesuatu tentang keluarga pemuda itu yang menggangguku. Ketika Bu Yuni menyebut nama adiknya, Heru, jantungku langsung berdebar kencang. 3 Januari 2016. Aku sudah pastikan. Heru, adik Bu Yuni, adalah orang yang sama yang menyebabkan kecelakaanku dulu. Tapi demi Dinda, aku akan diam. Aku tidak ingin menghancurkan kebahagiaannya. 12 Agustus 2020. Hari ini Fitri datang ke rumah,
memamerkan cincin berlian baru sambil menatap kursi rodaku dengan pandangan hina. Aku bisa melihat rencana jahat di matanya. Mereka ingin menjauhkan Dinda dari Nizam. Tapi aku sudah siapkan segalanya. Jika sesuatu terjadi padaku, Dinda akan terlindungi. Tanganku gemetar memegang buku itu. Selama ini, ibuku tahu segalanya. Dia diam bukan karena lemah, tapi karena strategi. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Ibu Dinda? Saya Anton Wijaya, notaris dari kantor Wijaya Ahrekan. Mohon maaf mengganggu di malam hari, tapi ada dokumen penting terkait wasiat almarhumah Ibu Sari yang perlu segera Ibu tanda tangani. Aku terkesiap. Wasiat? Tapi notaris yang selama ini menangani. Kami sengaja tidak menggunakan notaris keluarga agar tetap rahasia. Ibu Sari sangat spesifik dengan instruksinya. Bisakah kita bertemu besok pagi? Setelah menutup telepon, aku menatap dokumen-dokumen di hadapanku. Sekarang aku mengerti. Ibuku telah menyiapkan segalanya. Sebuah rencana sempurna untuk melindungiku ketika dia sudah tiada. Pintu depan tiba-tiba terbuka. Aku cepat-cepat menutup brankas dan menyembunyikan dokumen di balik baju. Dinda? Aku tahu kamu di sini. Suara Nizam menggema di ruang tamu. Dia masuk ke kamar dengan wajah lelah. Kita perlu bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan, jawabku dingin. Aku sudah tanya pada ibuku tentang kecelakaan itu. Dia terdengar kesulitan berbicara. Dia bilang itu hanya kebetulan. Paman Heru memang mabuk waktu itu. Tapi apa? Nizam? Tapi ibuku yang salah? Tapi lebih baik kita lupakan saja. Suaraku meninggi. Kalian selama ini menghina ibuku, merendahkanku, sementara keluarga kalian adalah penyebab semua penderitaannya. Nizam terdiam lama, lalu tiba-tiba menjatuhkan dirinya berlutut di hadapanku. Aku tidak tahu, Din. Aku benar-benar tidak tahu. Air matanya jatuh ke lantai. Tapi apakah ini cukup? Apakah penyesalannya bisa menghapus bertahun-tahun penghinaan yang kami terima? Aku memandangnya dengan tatapan baru. Sekarang aku punya senjata. Sekarang aku yang memegang kendali. Kalau kamu benar-benar menyesal, buktikan, bisikku pelan. Aku akan tunjukkan pada kalian semua apa artinya menghina seorang Sari Utami dan putrinya. Pagi itu, langit Jakarta terlihat suram, seolah mencerminkan suasana hatiku. Aku berdiri di depan gedung megah kantor notaris Wijaya Ahrekan di kawasan Sudirman, mengenakan setelan blazer hitam yang membuatku terlihat lebih tegas dari biasanya. Tanganku menggenggam erat tas berisi dokumen-dokumen penting dari brankas rahasia ibuku. Lobi kantor itu sepi, hanya ada beberapa orang yang tampaknya juga sedang menunggu panggilan. Bau kopi dan kayu mahoni memenuhi ruangan. Aku memilih tempat duduk di sudut, sambil mataku terus mengawasi jam dinding. Seorang pria parubaya dengan kacamata frameles muncul dari ruang dalam. Ibu Dinda, sapanya dengan suara rendah tapi tegas. Aku mengangguk. Silakan masuk. Kami sudah menunggu. Ruangan kerjanya luas, didominasi oleh rak-rak buku hukum dan dokumen-dokumen tersusun rapi. Di meja besar berbahan kayu jati, sudah duduk seorang wanita separuh baya dengan ekspresi profesional. Saya Nyonya Linda, saksi wasiat almarhumah Ibu Sari. Perkenalannya singkat. Notaris Anton membuka sebuah map berlabel Sari Utami, Rahasia, dengan segel merah masih utuh. Ibu Dinda, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui, katanya sambil melepas kacamatanya. Ibu Anda adalah klien kami selama 12 tahun terakhir. Dia merencanakan segala sesuatu dengan sangat matang. Jantungku berdegup kencang ketika dia membuka map tersebut. Pertama, Ibu Sari meninggalkan seluruh asetnya senilai total 28,7 miliar rupiah kepada Anda, dengan beberapa ketentuan khusus,
Notaris Anton mulai membacakan dengan suara jelas. Dia melanjutkan. 1. Apartemen Menteng tempat kami tinggal sebenarnya sudah dibeli ibuku secara tunai 8 tahun lalu. 25 unit apartemen premium di kawasan strategis Jakarta, menghasilkan pendapatan sewa 280 juta rupiah per bulan. 3. 60 saham PT Surya Kencana bernilai sekitar 15 miliar rupiah. 4. Yayasan Penyandang Disabilitas Sari Utami dengan dana abadi 5 miliar rupiah. Tapi yang membuatku terkejut adalah klausul terakhir. Seluruh harta ini tidak boleh diketahui oleh keluarga besar Nizam sampai waktu yang saya tentukan. Jika Dinda memutuskan untuk bercerai, seluruh hak atas perusahaan keluarga Nizam akan beralih ke Dinda sebagai kompensasi moral. Aku tercekat. Apa maksudnya? Notaris Anton tersenyum tipis. Ibu Anda secara diam-diam telah membeli 25% saham PT Nizam Makmur melalui nomine selama 5 tahun terakhir. Itu cukup untuk memberi Anda hak veto. Keluar dari kantor notaris, pikiranku berputar cepat. Ibuku bukan hanya meninggalkan kekayaan, tapi juga senjata untuk membalaskan segala penghinaan yang kami terima. Ponselku bergetar. Pesan dari Nizam. Din, keluarga besar mau kumpul sore ini. Tolong hadir. Aku butuh kamu. Aku menyimpan ponsel tanpa membalas. Biarlah dia menunggu. Sore itu, aku sengaja datang 30 menit terlambat ke rumah besar keluarga Nizam di Pondok Indah. Suasana tegang langsung terasa begitu aku masuk. Bu Yuni duduk di kursi utamanya dengan wajah masam. Akhirnya datang juga. Sudah seharusnya istri tidak membuat suami menunggu. Tante Fitri menambahkan dengan senyum sinis. Mungkin sibuk merawat ibunya yang... Oh maaf, aku lupa ibumu sudah tidak ada. Darahku mendidih. Tapi kali ini, aku tersenyum manis. Maaf terlambat. Saya baru saja dari kantor notaris. Semua mata tertuju padaku. Notaris? Untuk apa? Tanya Bu Yuni waspada. Aku mengeluarkan segulung dokumen dari tas Hermes biru yang sengaja kubawa. Hadiah terakhir ibuku. Membaca wasiat ibuku. Ternyata selama ini beliau memiliki 25% saham PT Nizam Makmur. Ruang keluarga itu senyap seketika. Wajah Bu Yuni berubah pucat. Tidak mungkin. Itu pasti bohong. Aku meletakkan dokumen di meja. Silakan dicek sendiri. Saham tersebut dibeli melalui perusahaan nomine sejak 5 tahun lalu. Tiba-tiba, Sandra, wanita yang selama ini dipersiapkan untuk menggantikanku, berdiri dengan wajah merah padam. Ini tidak adil. Keluarga Nizam tidak boleh dipermalukan seperti ini. Aku memandangnya tajam. Oh Sandra, sebelum bicara tentang keadilan, mungkin lebih baik kamu jelaskan pada keluarga ini tentang pacarmu yang sedang kuliah di Australia? Atau tentang aborsi yang kamu lakukan bulan lalu? Wajah Sandra berubah pucat. Dasar. Ah, tidak perlu marah. Potongku sambil mengeluarkan amplop dari tas. Saya punya foto-foto buktinya di sini. Kebetulan teman saya bekerja di klinik tempat kamu berobat. Suasana jadi ricuh. Bu Yuni terlihat seperti akan pingsan. Tante Fitri menjerit-jerit memanggil pembantu untuk air putih. Nizam berdiri kaku, matanya tak percaya. Dinda, semua ini. Aku mendekatinya, berbicara pelan hanya untuk didengar dia. Ini baru permulaan, sayang. Keluargamu akan merasakan apa yang ibuku alami selama ini. Pagi-pagi sekali, aku sudah berdiri di depan gedung pencakar langit yang menjadi kantor pusat PT Nizam Makmur Group. Angin pagi yang seharusnya segar terasa pengap di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta. Tanganku menggenggam erat tas kulit berisi dokumen-dokumen penting. Senjataku hari ini. Mobil hitam yang kunaiki perlahan berhenti di depan lobi utama. Supir membukakan pintu dengan sikap hormat. Sudah sampai, Bu Dinda.
Aku melangkah keluar dengan langkah pasti. High heel slow boatingku berderak di atas marmer mengilap lobi. Para security langsung memberi hormat. Mereka sudah mengenaliku sebagai istri salah satu pemilik. Tapi hari ini, aku bukan datang sebagai istri yang patuh. Lift eksklusif membawaku langsung ke lantai 35, tempat ruang rapat direksi berada. Begitu pintu terbuka, suasana tegang langsung menyambut. Seluruh anggota dewan direksi sudah duduk di tempat masing-masing. Wajah Bu Yuni pucat pasi, sementara Pak Heru, adiknya yang menyebabkan kecelakaan ibuku, duduk dengan kening berkerut. Nizam berada di ujung meja, matanya merah karena kurang tidur. Kita tidak perlu membuang waktu, buka Pak Handoko, komisaris utama, dengan suara berat. Pertemuan ini diadakan untuk membahas klaim kepemilikan saham oleh Ibu Dinda. Aku mengambil tempat duduk yang disediakan, tepat di seberang Bu Yuni. Kursi ini sengaja kubuat diduduki oleh pemegang saham utama. Sebelum kita mulai, ucapku tenang sambil membuka tas. Saya ingin memperkenalkan rekan saya, Bapak Rudi Hartono dari firma hukum Hartono Rekan. Seorang pria berkacamata dengan setelan Armani bangkit dari kursi di belakangku. Saya mewakili kepentingan Ibu Dinda terkait 25% saham PT Nizam Makmur yang sah menjadi miliknya berdasarkan wasiat almarhumah Ibu Sari Utami. Bu Yuni langsung meledak. Ini tidak bisa diterima. Itu pasti dokumen palsu. Bapak Rudi dengan tenang mengeluarkan setumpuk dokumen. Berikut bukti pembelian saham secara bertahap melalui PT Surya Kencana, yang 60% sahamnya dimiliki almarhumah. Transaksi dilakukan melalui mekanisme pasar modal yang sah selama 5 tahun terakhir. Dia meletakkan dokumen di atas meja. Yang lebih menarik, lanjutnya dengan senyum tipis, kami menemukan beberapa transaksi mencurigakan dalam laporan keuangan perusahaan selama 3 tahun terakhir. Wajah Pak Heru berubah pucat. Apa maksudmu? Aku yang kali ini menjawab, sambil mengeluarkan file dari tas. Maksudnya, ada penggelapan dana perusahaan senilai hampir 45 miliar rupiah yang dialihkan ke perusahaan Shell di Singapura. Aku menatap tajam Pak Heru. Dan semua transaksi itu atas persetujuan Anda sebagai direktur keuangan. Suasana ruangan langsung berubah. Beberapa direktur mulai berbisik-bisik panik. Nizam tiba-tiba berdiri, mengepalkan tangan. Cukup. Dinda, apa yang kamu lakukan? Aku memandangnya dengan dingin. Aku hanya membuka kebenaran. Sayang, keluargamu selama ini bukan hanya menghina ibuku. Mereka juga menggelapkan uang perusahaan yang seharusnya menjadi hakmu sebagai pewaris utama. Bu Yuni menjerit. Jangan dengarkan dia, nak. Dia hanya ingin memecah belah keluarga kita. Tapi aku sudah mengeluarkan senjata terakhir. Sebuah rekaman video. Mungkin kita semua perlu melihat ini dulu. Layar di ruang rapat menyala, memperlihatkan rekaman CCTV dari sebuah klub malam. Terlihat jelas Pak Heru sedang menerima setumpuk uang dari seorang pria asing, sambil menandatangani dokumen. Itu transaksi pengalihan lahan proyek strategis perusahaan ke pihak asing tanpa persetujuan dewan, ucapku. Dan itu terjadi minggu lalu. Nizam terlihat seperti ditampar. Paman, bagaimana bisa? Pak Heru berusaha membela diri. Ini semua fitnah. Itu bukan aku. Tapi Bapak Rudi sudah siap dengan dokumen lain. Kami memiliki laporan notaris dan bukti transfer. Semua lengkap. Aku berdiri, menatap satu persatu anggota dewan. Sebagai pemegang saham 25%, saya menuntut. 1. Pengunduran diri Pak Heru dari posisi direktur. 2. Audit independen terhadap seluruh keuangan perusahaan. 3. Hak veto saya dalam keputusan strategis perusahaan. Ruangan senyap. Semua mata tertuju pada Nizam, menunggu keputusannya sebagai direktur utama. Dia menarik napas panjang, lalu dengan suara parau berkata, "Saya,
setuju dengan permintaan Ibu Dinda. Bu Yuni menjerit histeris sebelum akhirnya pingsan. Setelah rapat usai, Nizam menahanku di ruang kerjanya. "Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya?" tanyanya dengan suara hancur. Aku memandangnya lama. "Apa kamu akan percaya padaku jika ku bawa bukti ini sebelumnya? Atau kamu akan berpihak pada keluargamu seperti biasa?" Dia terdiam, lalu perlahan berlutut. "Aku tidak tahu mereka selama ini. Tapi ibuku tahu," jawabku dingin. "Dia tahu segalanya, dan diam saja demi kebahagiaanku. Sekarang giliranku untuk memperjuangkan keadilan untuknya." Aku berbalik menuju pintu, tapi Nizam memegang tanganku. "Apa masih ada kesempatan untuk kita?" Hatiku bergetar, tapi aku menjawab tegas. "Itu tergantung pilihanmu sekarang, keluarga koruptor itu, atau kebenaran." Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta, menciptakan suara gemuruh yang memenuhi seluruh ruangan apartemen mewahku. Aku duduk di depan laptop, memeriksa dokumen-dokumen terbaru yang dikirim oleh tim investigasi pribadiku. Cahaya biru dari layar menerangi wajahku yang tegang sementara jari-jariku menari cepat di atas keyboard. Tiba-tiba, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. "Hati-hati dengan langkahmu berikutnya, Nyonya Dinda." Suara laki-laki Paro itu mengancam di seberang sana. "Keluarga Nizam bukanlah musuh yang bisa kamu main-maini. Ada kuburan yang sudah disiapkan untuk orang-orang sepertimu." Garis telepon terputus sebelum sempat kuberi jawaban. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan kemarahan yang membara. Mereka benar-benar mengira ancaman kosong bisa menghentikanku? Di sebuah villa mewah di puncak, seluruh anggota inti keluarga Nizam berkumpul dalam keadaan darurat. Suasana ruang rahasia di lantai bawah tanah itu pengap oleh asap rokok dan aroma alkohol mahal. Bu Yuni, wajahnya masih pucat sejak insiden di kantor, duduk di kursi tinggi bak ratu yang sedang merencanakan perang. "Kita harus segera bertindak sebelum perempuan itu menghancurkan segalanya," desisnya. Tante Fitri mengangguk gusar. "Heru, kamu yang menyebabkan semua masalah ini. Harusnya dulu kau habisi perempuan lumpuh itu sekalian." Pak Heru menenggak whisky dalam sekali teguk. "Jangan salahkan aku. Siapa yang menyangka anak perempuannya akan menjadi iblis seperti ini?" Di sudut ruangan, Sandra, yang kini kehilangan wajah manisnya, tersenyum sinis. "Ada satu cara. Aku tahu rahasia tentang Nizam yang bahkan Dinda tidak tahu." Semua mata tertuju padanya. Sementara itu, di apartemen kami, Nizam sedang berdiri di balkon, menatap hujan yang tak kunjung reda. Tubuhnya yang biasanya tegap kini terlihat lesu. "Aku sudah memeriksa semua dokumen yang kau berikan," katanya tanpa menoleh ketika aku mendekat. "Semuanya benar. Selama ini aku buta." Aku berdiri di sampingnya, membiarkan udara dingin menerpa wajahku. "Lalu apa rencanamu sekarang?" Dia akhirnya menoleh, matanya merah. "Aku akan membersihkan perusahaan." Tapi, dia ragu. "Mereka adalah keluargaku, Din. Aku tidak bisa menghancurkan mereka sepenuhnya." Aku menarik napas dalam. "Itulah bedanya kita. Kau masih punya belas kasihan untuk orang-orang yang tidak punya belas kasihan sama sekali." Keesokan harinya, sebuah video viral di media sosial. Sandra, dengan wajah penuh air mata, mengadukan perlakuan buruk Nizam. "Selama ini aku diam karena malu," katanya sambil terisak dalam video itu. "Tapi setelah melihat Dinda yang tega menghancurkan keluarga Nizam, aku harus bicara. Nizam pernah memaksaku di kamar hotel 3 tahun lalu." Aku mematikan video itu dengan jari yang gemetar. Ini jelas rekayasa, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah pesan yang masuk segera setelahnya. "Masih mau lanjut perangmu? Kami punya lebih banyak amunisi seperti ini." Tanpa berpikir panjang,
Aku menyetir ke apartemen Sandra. Aku mengetuk pintunya dengan keras sampai akhirnya terbuka. "Dinda, kau berani?" Aku mendorongnya masuk dan menutup pintu dengan keras. "Main kotor, Sandra? Aku akan tunjukkan padamu arti permainan kotor yang sesungguhnya." Dari tas, kuambil sebuah dokumen tebal. Ini laporan medis lengkap tentang aborsimu bulan lalu. Termasuk tes DNA yang membuktikan anak itu bukan Nizam, tapi anak bosmu, Pak Handoko. Wajah Sandra berubah pucat. "Dan ini," aku mengeluarkan flash disk, "rekaman percakapanmu dengan Bu Yuni merencanakan fitnah ini. Masih mau lanjut?" Malam itu juga, Sandra muncul di televisi dengan pernyataan pencabutan. Aku dipaksa keluarga Nizam untuk berbohong," katanya dengan wajah basah oleh air mata. Tapi kerusakan sudah terjadi. Saham PT Nizam Makmur anjlok 15% dalam sehari. Media mulai membongkar borok keluarga Nizam satu persatu. Dan telepon misterius itu datang lagi. "Kau menang kali ini, tapi permainan belum berakhir," suara itu mendesis. "Kami tahu kau hamil. Lebih baik urus bayi dalam kandunganmu daripada urus perusahaan." Aku menjatuhkan telepon. Bagaimana mungkin mereka tahu? Aku sendiri baru tahu pagi ini dari tes kehamilan. Pagi itu, sinar matahari yang masuk melalui jendela kamar tidur tidak mampu menghangatkan dingin yang menggelayuti tulang-tulangku. Aku duduk di tepi tempat tidur, tangan gemetar memegang test pack yang menunjukkan 2 garis merah terang. Kehamilan ini seharusnya menjadi berita bahagia, tapi ancaman telepon tadi malam mengubah segalanya. Mereka tahu. Bagaimana mungkin mereka tahu sebelum aku sendiri tahu? Aku menatap bayanganku di cermin rias. Perutku masih rata, tapi di dalam sana ada kehidupan baru yang sekarang menjadi target. Jari-jariku secara refleks menempel di perut, seolah bisa melindungi calon bayi ini dari bahaya yang tak terlihat. Belum sempat aku mengumpulkan pikiran, pintu kamar terbuka. Nizam berdiri di ambang pintu dengan wajah yang lebih tua 10 tahun dari usia aslinya. Matanya merah, rambutnya acak-acakan seperti habis dicengkeram berkali-kali. "Dinda, kita perlu bicara." Suaranya parau. Aku mengangguk pelan, lalu memimpinnya ke balkon kecil tempat kami biasa menghabiskan pagi. Angin sepau-sepau membelai wajah kami ketika Nizam mulai bercerita dengan suara hancur. "Aku tidak memerkosa Sandra." Kalimat pertamanya seperti tamparan. Tapi, ada kebenaran lain yang lebih buruk. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. 3 tahun lalu, di acara keluarga, mereka menyuruhku memperkosa seorang gadis desa. Kata mereka, itu ujian untuk menjadi pewaris sejati keluarga Nizam. Udara di paru-paruku seakan membeku. Aku menolak. Tapi mereka tetap melakukannya, Pak Heru dan teman-temannya, sementara aku dipaksa menonton. Nizam menutup wajahnya. Gadis itu, dia bunuh diri seminggu kemudian. Tangannya gemetar ketika mengeluarkan surat kusam dari dompetnya. Ini surat terakhirnya. Selama ini aku menyimpannya sebagai pengingat betapa jahatnya keluargaku. Aku mengambil surat itu dengan tangan yang tak stabil. Tulisan tangan seorang gadis muda yang putus asa tergores di atas kertas yang sudah menguning. Aku tidak tahan lagi. Tolong maafkan aku, Tuhan. Sesuatu dalam surat itu membuat jantungku berhenti berdetak. Ada nama kecil di sudut kertas yang hampir terhapus. Sri Mulyani. Aku kenal nama ini, bisikku pelan. Ibuku, dia punya yayasan untuk membantu korban kekerasan. Ada satu kasus yang selalu membuatnya menangis. Seorang gadis dari Bogor yang bunuh diri setelah diperkosa sekelompok orang. Nizam terlihat seperti ditampar. Tidak, itu tidak mungkin. Aku harus memeriksa arsip ibuku, kataku sambil bergegas ke ruang kerja. Di laptop, aku membuka folder khusus yayasan. Dan di sana,
tersimpan foto-foto Sri Mulyani, gadis cantik dengan mata besar dan senyum polos. Nizam menjerit kecil ketika melihat foto itu. Itu dia, oh Tuhan, itu dia. Dunia seakan berputar. Ibuku ternyata selama ini membantu korban keluarga suamiku sendiri. Dan sekarang aku mengandung keturunan dari keluarga pembunuh itu. Teleponku berdering lagi. Nomor yang sama. Masih berpikir untuk melanjutkan perangmu, Nyonya Dinda? Suara itu mendesis. Kami punya cerita yang lebih menarik untuk media. Tentang suamimu yang menjadi saksi bisu pemerkosaan yang berujung kematian. Aku menggigit bibir sampai berdarah. Apa yang kalian inginkan? Pencabutan semua tuntutan. Pengembalian saham. Dan kamu meninggalkan Jakarta untuk selamanya. Sebelum aku sempat menjawab, Nizam meraih telepon itu. Cukup, teriaknya. Aku akan mengakui semuanya ke publik. Aku tidak peduli lagi. Tapi suara di telepon itu tertawa dingin. Bagaimana dengan bayi dalam kandungan istrimu? Jakarta berbahaya untuk wanita hamil. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Garis telepon terputus. Nizam memandangku dengan mata penuh kengerian. Dinda, kau hamil. Malam itu, di ruang bawah tanah apartemen yang diubah menjadi pusat kendali sementara, aku duduk dikelilingi oleh tim keamanan pribadi dan tim hukum. Di layar besar, terpampang foto-foto semua anggota keluarga Nizam beserta koneksi mereka. Kita harus menyerang lebih keras, kata Rudi, pengacaraku. Mereka sudah melewati batas dengan mengancam nyawa. Aku mengelus perut yang masih datar. Tidak. Kita akan menggunakan cara ibuku, diam-diam tapi mematikan. Dari laci, kuambil sebuah flash disk berbentuk liontin yang selalu dipakai ibuku. Selama ini kita hanya menggunakan sebagian kecil bukti yang ada. Di sini, aku mengangkat liontin itu, tersimpan semua rahasia keluarga Nizam, termasuk transaksi narkoba, pembunuhan, dan suap pejabat tinggi. Nizam terlihat syok. Bagaimana ibumu bisa mendapatkan semua itu? Aku tersenyum getir. Karena ibuku bukan korban lumpuh yang tak berdaya seperti yang mereka kira. Dia adalah Sari Utami, mantan agen khusus Kejaksaan Agung yang menyamar sebagai eksekutif perusahaan. Layar komputer menyala, memperlihatkan foto ibuku muda dengan seragam dinas. Kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa. Itu percobaan pembunuhan karena investigasi rahasianya mulai terlalu dekat. Keesokan harinya, aku masuk ke dalam limusin hitam tanpa plat nomor yang menjemputku di basement. Di dalamnya, duduk seorang pria tua dengan tongkat emas. Pak Hendro, aku memberi hormat. Orang terkuat di Indonesia itu tersenyum tipis. Dinda, engkau semakin mirip ibumu. Tangannya yang berusia mengeluarkan sebuah map. Ini yang kau minta, bukti bahwa keluarga Nizam bekerja sama dengan sindikat narkoba internasional. Dia menatapku tajam. Tapi ingat, jika kau memutuskan untuk membongkar semua ini, tidak ada jalan kembali. Mereka akan membunuhmu. Aku mengelus perut lagi. Mereka sudah mencobanya. Pak, sekarang giliran kami. Langit Jakarta pagi itu terlihat kelam, seakan memprediksi badai yang akan datang. Di lantai 56 Menara Sentral, ruang konferensi pers Hotel Grand Melia dipadati puluhan wartawan dari berbagai media nasional dan internasional. Kameramen sibuk mengatur peralatan, sementara para reporter saling berbisik penasaran. Mereka hanya diberitahu bahwa ini akan menjadi pengumuman besar terkait skandal korporasi terbesar dalam dekade terakhir. Aku, Dinda, berdiri di belakang panggung dengan mengenakan setelan putih polos, warna yang sengaja kupilih sebagai simbol kesucian ibuku. Tanganku tak henti-hentinya mengusap perut yang masih datar, tempat kehidupan baru mulai tumbuh. Di sampingku, Nizam terlihat pucat tapi penuh tekad. Kamu yakin ingin melakukan ini?
Tanyaku pelan. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Untuk Sri Mulyani. Untuk ibumu. Untuk kita. Begitu kami naik ke panggung, kilatan kamera langsung menyambar-nyambar seperti petir. Aku menyapa dengan tenang, lalu langsung membuka kotak Pandora yang akan mengubah segalanya. Hari ini, saya akan membongkar jaringan kejahatan terorganisir yang selama ini bersembunyi di balik PT Nizam Makmur Group. Layar besar di belakangku menyala, menampilkan dokumen-dokumen rahasia dari liontin ibuku. Satu persatu kebenaran mengerikan terungkap. 1. Skema pencucian uang senilai triliunan rupiah melalui perusahaan-perusahaan Shell. 2. Transaksi narkoba dengan sindikat internasional yang difasilitasi oleh jalur logistik perusahaan. 3. Pembunuhan terhadap 3 orang whistleblower termasuk seorang jurnalis investigatif. 4. Pemerkosaan sistematis terhadap perempuan-perempuan muda sebagai ritual penerus bisnis keluarga. Yang paling mengejutkan, semua ini dilakukan dengan perlindungan dari oknum pejabat tinggi. Nizam kemudian maju dengan langkah gontai. Saya sebagai bagian dari keluarga ini, turut bertanggung jawab, suaranya pecah. 3 tahun lalu, saya menyaksikan pemerkosaan terhadap Sri Mulyani yang berujung pada kematiannya. Saya terlalu pengecut untuk berbicara saat itu. Dia mengeluarkan flash disk. Di sini ada rekaman percakapan antara ayah saya dan seorang menteri tentang pembunuhan jurnalis itu. Tak sampai 1 jam setelah konferensi pers, pasar saham Indonesia gonjang-ganjing. Saham PT Nizam Makmur dihentikan perdagangannya setelah anjlok 35%. Sementara itu, di rumah megah keluarga Nizam di Pondok Indah, panik melanda. Cepat kemas barang berharga, teriak Bu Yuni sambil lari ke sana kemari. Kita harus keluar negeri sebelum ditangkap. Tante Fitri yang sedang histeris memukul-mukul dinding. Bangsat, Dinda itu tahu segalanya. Harusnya dulu kita habisi dia bersama ibunya. Sebuah mobil van hitam tiba di depan rumah. Tapi bukan untuk menyelamatkan mereka, tapi tim KPK yang datang dengan surat penangkapan. Saat aku sedang memeriksa dokumen di ruang kerja sementara, teleponku berdering. Nomor tak dikenal lagi. Kak, jangan percaya siapapun. Bahkan orang terdekatmu. Suara perempuan di seberang sana berbisik panik sebelum terputus. Aku terpana. Itu suara Sandra. Belum sempat aku memproses. Rudy, pengacara kepercayaanku, masuk dengan wajah aneh. Dinda, kita harus segera pindah ke tempat aman. Ada kebocoran informasi. Tapi sesuatu dalam nada suaranya membuatku curiga. Mataku menangkap gerakan tangannya yang mencoba mengirim pesan diam-diam dari ponselnya. Dengan refleks, aku mengambil pistol kecil yang disembunyikan di laci meja. Siapa yang membayarimu, Rudy? Wajahnya berubah dingin. Kau terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri. Dia tiba-tiba mengeluarkan pistol. Tapi Nizam yang baru masuk dari belakang lebih cepat, menendang pistol itu hingga terlepas dari genggaman Rudy. Dasar pengkhianat. Nizam mendaratkan pukulan keras ke wajah Rudy hingga pria itu terjungkal. Dari saku Rudy, jatuh sebuah telepon satelit. Di layarnya masih terbuka pesan terakhir. Bunuh mereka sekarang. Bayaran sudah ditransfer. Malam itu, di ruang rahasia apartemen, aku dan Nizam menonton berita tentang penangkapan anggota keluarga Nizam satu persatu. Tapi Bu Yuni dan Pak Heru masih berhasil kabur. Tiba-tiba, laptopku menampilkan pemberitahuan email baru. Dari alamat yang tidak dikenal. Dengan subjek, untuk Dinda, dari ibumu. Isinya hanya satu kalimat. Jangan khawatir sayangku. Mereka tidak akan pernah sampai ke bandara. Layar berikutnya menampilkan rekaman CCTV dari sebuah gudang terpencil. Terlihat Bu Yuni dan Pak Heru sedang berteriak-teriak ketakutan dikelilingi oleh sekelompok orang berseragam hitam. Ini untuk Sari Utami.
teriak salah satu dari mereka sebelum layar menjadi gelap. Nizam memelukku erat. Apa yang baru saja terjadi? Aku menatap layar kosong, sambil perlahan menyadari kebenaran yang lebih besar. Ibuku bukan hanya mantan agen. Dia adalah legenda. Dan sekarang, warisannya hidup dalam diriku, dan dalam bayi yang sedang kukandung. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, menciptakan suara gemuruh yang memenuhi seluruh ruangan di apartemenku. Aku duduk di depan perapian buatan, kedua tangan erat menggenggam secangkir teh chamomile yang sudah dingin. Di layar televisi, berita tentang kejatuhan keluarga Nizam masih menjadi headline utama. KPK mengamankan dokumen penting dari kediaman keluarga Nizam setelah pengakuan mengejutkan mantan direktur utamanya, Nizam Wijaya. Nizam sedang tidur nyenyak di kamar setelah 2 hari penuh interogasi oleh penyidik. Tubuhnya lelah, tapi jiwanya terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Aku mengerutkan kening. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Siapa yang bisa datang di jam seperti ini? Dengan hati-hati, aku mengintip melalui kamera pengintai. Seorang pria tinggi berambut putih berdiri di depan pintu, wajahnya sebagian tersembunyi oleh payung hitam besar. Yang membuatku terkejut, dia mengenakan cincin dengan simbol yang sama persis seperti liontin peninggalan ibuku. Saya datang atas nama Sari Utami. Suaranya terdengar melalui intercom. Dia menyimpan sesuatu untukmu. Jantungku berdebar kencang. Aku membuka pintu dengan rantai pengaman masih terpasang. Siapa Anda? Pria itu mengangkat sebuah map tua bermeterai lilin. Nama saya Hendrik van Dijk. Dulu saya bekerja dengan ibumu di Den Haag. Ini dokumen yang harus saya sampaikan langsung ke tanganmu setelah kondisinya aman. Mataku menatap tajam simbol di map itu, sebuah elang dengan pedang dicakar. Simbol yang sama yang pernah kulihat di foto-foto rahasia ibuku. Setelah memastikan Nizam masih tertidur, aku membawa pria misterius itu ke ruang belajar. Dengan hati-hati, dia membuka map tersebut dan mengeluarkan selembar kertas perkamen. Ibumu bukan sekadar agen biasa, Hendrik mulai menjelaskan dengan aksen Belanda yang kental. Dia adalah operatif khusus Interpol, bagian dari tim elit Elang, yang bertugas membongkar jaringan kejahatan transnasional. Dia menunjuk ke sebuah alamat di kertas itu. Rumah ibumu di Menteng memiliki ruang rahasia di belakang perpustakaan. Disitulah dia menyimpan semua bukti operasinya selama ini. Aku ternganga. Tapi, aku sudah memeriksa seluruh rumah itu. Hendrik tersenyum tipis. Kamu butuh ini untuk membukanya. Dia mengeluarkan sebuah koin emas kecil dengan lubang di tengah. Ini kunci magnetiknya. Keesokan paginya, aku berdiri di depan rak buku tua di rumah ibuku. Rak yang selama ini kupikir biasa saja. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan koin emas itu ke celah kecil di samping rak. Klik. Seluruh rak buku bergeser dengan sendirinya, membuka sebuah ruangan tersembunyi seukuran kamar tidur. Begitu lampu otomatis menyala, napasku tersangkut. Dinding-dinding ruangan itu dipenuhi foto, dokumen, dan peta jaringan yang saling terhubung dengan benang merah. Di tengah ruangan, ada meja besar dengan beberapa laptop dan hard drive eksternal. Tapi yang paling mengejutkan, sebuah papan tulis besar bertuliskan, Operasi Phoenix, bongkar sindikat naga merah. Di bawahnya terpampang foto-foto para petinggi negara, pengusaha besar, bahkan beberapa selebritas ternama, semua terhubung dalam diagram rumit. Tuhan, Nizam, yang tidak kusadari mengikutiku, terkesiap di belakangku. Ini lebih besar dari yang kita bayangkan. Saat aku sedang memeriksa salah satu laptop, tiba-tiba layarnya menyala sendiri. Sebuah pesan muncul. Kami tahu kamu di sini. Berhenti sebelum kamu menyesal. Tak sampai 5 detik kemudian, seluruh rumah gemetar oleh ledakan di luar.
Aku dan Nizam berlari ke jendela. Sebuah mobil terbakar di halaman depan. Cepat, kita harus pergi. Nizam menarik tanganku. Tapi sebelum sempat keluar, telepon Hendrik berdering. Dinda, mereka tahu. Sindikat Naga Merah sudah. Suaranya terputus oleh suara tembakan di latar belakang, lalu sambungan mati. Dengan panik, aku meraih sebuah kotak kecil dari meja kerja rahasia ibuku. Di dalamnya ada surat dan sebuah flash drive. Surat itu bertuliskan, Dindaku sayang, jika kamu membaca ini, artinya mereka sudah menemukanku. Tapi jangan takut, semua yang perlu kamu tahu ada di flash drive ini. Ada orang-orang baik yang akan membantumu. Cari, Elang. Dan maafkan ibu yang tidak pernah jujur. Dengan cinta, Ibu. Tanganku gemetar memegang surat itu. Air mataku jatuh membasahi kertas yang sudah menguning. Nizam memelukku dari belakang. Kita akan melalui ini bersama, bisiknya. Tapi sebelum sempat menjawab, suara helikopter mendekat dari kejauhan. Lampu sorotnya mulai menyapu halaman rumah. Mereka di sini. Nizam menarikku ke pintu belakang. Kami lari ke garasi, tapi saat hendak menyalakan mobil, sekelompok orang berseragam hitam dengan senjata lengkap sudah mengepung kami. Pemimpin mereka melangkah maju. Dinda Wijaya, Anda ditahan atas tuduhan spionase dan penggalangan makar. Aku melihat badge palsu di pinggangnya. Simbol kecil naga merah tersembunyi di balik lambang resmi. Mereka bukan polisi. Mereka adalah bagian dari sindikat Naga Merah. Dan sekarang, aku dan bayi dalam kandunganku menjadi target mereka. Angin malam yang dingin menerpa wajahku saat kami melesat melalui ganggang sempit di kawasan Menteng. Nizam menggenggam tanganku erat, menarikku masuk ke sebuah lorong gelap di antara dua bangunan tua. Suara derap sepatu Lars tentara bayaran masih terdengar di kejauhan, diselingi teriakan-teriakan kasar dalam bahasa yang tidak kami pahami. Sini, cepat. Nizam mendorongku masuk ke sebuah pintu besi berkarat yang nyaris tidak terlihat. Kami terjatuh di lantai beton sebuah ruangan bawah tanah yang lembab. Bau apek dan logam menusuk hidung. Dalam kegelapan, aku meraba-raba dinding sampai akhirnya menemukan saklar. Lampu neon kedap-kedip menyala, memperlihatkan ruangan sempit yang dipenuhi monitor komputer dan peta dunia bertanda-tanda merah. Di tengah ruangan, seorang perempuan parubaya dengan rambut pendek pirang berdiri dengan senyum tipis. Selamat datang di markas sementara Elang. Dinda, ibumu akan bangga melihatmu di sini. Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Major Elena, mantan rekan ibuku di Interpol. Kami sudah mengawasimu sejak kematian ibumu, katanya sambil menyalakan monitor utama. Tapi kami tidak menyangka sindikat Naga Merah akan bergerak secepat ini. Layar komputer menampilkan foto-foto para petinggi negara dan pengusaha terkemuka Asia Tenggara. Semuanya terhubung dalam diagram rumit berlogo Naga Merah. Ini bukan sekadar sindikat kejahatan, Elena menjelaskan sambil memperbesar gambar. Ini negara dalam negara yang mengontrol 40% perekonomian Asia Tenggara melalui narkoba, senjata, dan perdagangan manusia. Nizam yang berdiri di sampingku tiba-tiba terbatuk-batuk. Tangannya menekan perutnya. Baru kusadari ada darah merembes dari jaketnya. Dia terluka. Teriakku panik. Elena segera memanggil tim medis yang ternyata sudah bersiap di ruangan sebelah. Sebelum dibawa pergi, Nizam meraih tanganku. Flash drive-nya harus dibuka. Di ruangan terpisah yang dijaga ketat, Elena membantu memasukkan flash drive peninggalan ibuku ke komputer khusus yang terisolasi dari jaringan internet. Ini protokol keamanan tingkat tinggi, jelasnya. Begitu flash drive terbuka, sistem akan mendeteksi upaya peretasan dari luar. Layar komputer menampilkan prompt password. Aku mencoba beberapa kombinasi, tanggal lahirku, nama ayahku,
tapi tidak berhasil. Coba sesuatu yang sangat personal, saran Elena. Aku menutup mata, mengingat momen terakhir bersama ibuku. Lalu dengan yakin, aku mengetik. Sri Mulyani 2007. Nama gadis korban pemerkosaan keluarga Nizam dan tahun kematiannya. Password accepted. File-file dalam flash drive itu mengungkapkan kebenaran yang lebih mengerikan dari yang kami bayangkan. 1. Daftar lengkap anggota sindikat Naga Merah termasuk beberapa nama yang sangat terkenal di Indonesia. 2. Transaksi keuangan rahasia senilai miliaran dolar yang melibatkan bank-bank ternama. 3. Dokumen operasi Phoenix. Rencana ibuku untuk menjebak seluruh pimpinan sindikat dalam satu operasi besar. 4. Video kesaksian terakhir Sri Mulyani yang direkam diam-diam oleh ibuku sebelum gadis itu bunuh diri. Yang paling mengejutkan, file terakhir adalah rekaman percakapan antara Bu Yuni dan seorang petinggi sindikat tentang rencana pembunuhan ibuku. Kecelakaan itu memang disengaja. Bisikku gemetar. Elena mengangguk berat. Ibu MU terlalu dekat dengan kebenaran. Dia menemukan bukti bahwa keluarga Nizam hanyalah pion kecil dalam permainan besar ini. Tiba-tiba, alarm berbunyi nyaring. Lampu merah berkedip-kedip di seluruh ruangan. Mereka menemukan kita. Teriak salah satu anggota tim. Elena dengan cepat mencabut flash drive dan memasukkannya ke dalam sebuah pelindung logam. Dinda, ini harus sampai ke markas besar Interpol di Den Haag. Dia menyodorkan sebuah loket liontin mirip milik ibuku. Di dalam ada microchip dengan semua data. Pakai ini dan jangan lepaskan. Dari atas terdengar suara ledakan dan tembakan. Debu beton berhamburan dari langit-langit. Kamu harus pergi sekarang. Elena mendorongku ke sebuah pintu rahasia di lantai. Terowongan ini akan membawamu ke stasiun Gambir. Cari seorang penjual sate bernama Pak Joko. Dia anggota kami. Sebelum aku turun, Elena memelukku cepat. Ibumu adalah sahabat terbaikku. Aku berjanji padanya akan menjagamu. Air mata mengalir di wajahku ketika tangga otomatis mulai turun ke dalam terowongan gelap. Saat pintu di atasku tertutup, aku masih bisa mendengar teriakan Elena. Jalan yang kau pilih tidak akan mudah. Tapi ini warisan ibumu. Terowongan itu gelap dan pengap. Aku berlari sambil memegang perut, berusaha melindungi bayi dalam kandungan. Setelah sekitar 15 menit, aku melihat cahaya di ujung terowongan. Stasiun Gambir yang sepi menyambutku. Aku menyusuri kerumunan orang yang mulai ramai meski masih pagi buta. Di kejauhan, seragam polisi terlihat berkerumun di dekat loket. Sate ayam atau sate kambing, Nyonya? Aku menoleh. Seorang pria tua dengan gerobak sate tersenyum ramah. Di bajunya terdapat logo kecil elang yang sama dengan liontinku. Sate kebo. Jawabku dengan kode yang diajarkan Elena. Matanya berbinar. Ayo cepat, mobil sudah menunggu. Saat aku naik ke mobil hitam tanpa plat nomor, sirene polisi mulai berbunyi di kejauhan. Pria itu memberikan sebuah paspor dan tiket pesan. Kau terbang ke Amsterdam malam ini. Ada orang yang akan menjemput. Aku melihat paspor itu, fotoku, tapi dengan nama Sophie van Dijk. Nizam, bagaimana dengan Nizam? Wajah pria itu berubah suram. Dia tertangkap. Tapi jangan khawatir. Elang akan berusaha membebaskannya. Mobil melesat meninggalkan stasiun, membawaku ke tempat yang tidak diketahui. Di tanganku, liontin peninggalan ibuku terasa berat, penuh dengan rahasia yang bisa mengubah segalanya. Dan di perutku, kehidupan baru yang harus kujaga, warisan terakhir dari cinta kami dengan Nizam. Amsterdam musim dingin menyambutku dengan hawa yang menusuk tulang. Salju tipis mulai turun ketika aku berdiri di tepi kanal Herengracht, menatap air yang berkilauan di bawah lampu jalan.
2 bulan sudah berlalu sejak aku tiba di Belanda dengan identitas baru sebagai Sophie van Dijk, seorang peneliti hukum asal Indonesia yang sedang melanjutkan studi. Liontin peninggalan ibuku selalu menggantung di leherku, tak pernah lepas sedetik pun. Di dalamnya tersimpan microchip berisi data yang bisa menghancurkan sindikat naga merah. Tapi sampai saat ini, aku belum bertemu dengan kontak Interpol yang seharusnya menjemputku. Perutku sudah mulai membulat. Usia kandunganku menginjak 5 bulan. Setiap kali merasakan tendangan kecil dari dalam, hatiku serasa diremas. Anakku, kau akan lahir di dunia yang begitu kejam. Apartemen kecil di lantai 3 sebuah bangunan tua menjadi tempat tinggalku sekarang. Setiap pagi, aku berjalan kaki ke perpustakaan Universitas Amsterdam tempat aku bekerja. Sebuah kedok yang dibuat sempurna oleh jaringan elang. Hari ini, seperti biasa, aku duduk di meja paling pojok ruang baca lantai 4. Di depanku terbentang tumpukan buku tentang hukum internasional. Tapi yang sebenarnya kupelajari adalah dokumen rahasia yang dikirim melalui sistem penyamaran di laptop khusus. Operasi Phoenix masih aktif. Tim kami berhasil menyusup ke markas Naga Merah di Singapura. Pesan singkat dari Elena seminggu yang lalu membuat jantungku berdegup kencang. Tapi setelah itu, tidak ada kabar lagi. Yang lebih mengkhawatirkan, tidak ada informasi sama sekali tentang nasib Nizam. Di sebuah ruangan bawah tanah yang lembab di pinggiran Jakarta, Nizam tergantung oleh rantai di dinding. Tubuhnya yang dulu tegap kini tinggal kulit pembalut tulang. Bekas siksaan ada di setiap inci kulitnya, luka bakar, sayatan, dan memar di mana-mana. Masih tidak mau bicara, Tuan Wijaya. Seorang lelaki bertopeng mendekat dengan sebuah besi panas. Kami hanya ingin tahu di mana istrimu menyimpan data itu. Nizam mengangkat wajahnya yang bengkak. Aku tidak tahu. Besinya menyentuh kulit dada Nizam lagi. Bau daging terbakar memenuhi ruangan. Nizam menjerit, tapi seketika itu juga, bibirnya kembali mengeras. Di sudut ruangan, seorang perempuan tinggi berdiri mengamati dengan dingin. Sayang sekali, Nizam. Padahal kau punya masa depan cerah. Suaranya membuat Nizam terkejut. Itu suara Sandra. Dia melepas topeng wajahnya, memperlihatkan wajah yang kini penuh dengan tato simbol-simbol aneh. Kami memberimu kesempatan terakhir. Bergabunglah dengan Naga Merah, dan kau akan hidup dalam kemewahan. Nizam meludahi wajahnya. Dasar pengkhianat. Sandra menghela napas. Lanjutkan penyiksaan. Jangan biarkan dia mati. Kita butuh umpan untuk memancing Dinda keluar. Malam itu, ketika aku sedang bersiap tidur, tiba-tiba ada ketukan halus di jendela. Aku mengintip melalui tirai. Seorang lelaki tua dengan jas basah berdiri di luar. Wajahnya membuat darahku membeku. Pak Hendro. Konglomerat yang pernah menemuiku di Jakarta sekarang berdiri di depan jendelaku di Amsterdam. Dengan hati-hati aku membuka jendela. Apa yang Anda lakukan di sini? Dia masuk dengan gesit, lalu segera menutup gorden. Kita tidak punya banyak waktu. Mereka sudah menemukan lokasimu. Tangannya mengeluarkan sebuah ponsel satelit. Ini pesan terakhir dari Nizam. Di layar, sebuah video pendek memperlihatkan Nizam yang kurus kering di dalam sel. Din, jika kau melihat ini, jangan datang, mereka hanya ingin. Rekaman terputus tiba-tiba. Di mana dia? Tanyaku sambil menahan isak. Penjara rahasia di perbatasan Singapura-Malaysia. Tapi ada kabar baik, elang berhasil menyusup ke dalam. Pak Hendro mengeluarkan sebuah map. Ini rencananya. Tapi kau harus tahu risikonya. Rencana itu sederhana tapi berisiko tinggi. 1. Aku akan menyerahkan diri ke agen Naga Merah yang menyamar sebagai Interpol. 2. Mereka akan membawaku ke markas utama di Singapura, tempat yang sama dengan Nizam.
3. Begitu masuk. 3. Begitu masuk, aku akan mengaktifkan sinyal darurat di liontin untuk memandu serangan elang. Ini bunuh diri. Protesku. Apa tentang bayi saya? Pak Hendro menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ibumu melakukan hal yang sama ketika mengandungmu dulu. Dia menyusup ke markas Naga Merah di Bangkok saat hamil 7 bulan. Dia mengeluarkan foto lama. Ibuku muda dengan perut buncit, berdiri di depan sebuah gedung tinggi. Dia berhasil melumpuhkan cabang mereka di sana. Dan kau lebih kuat dari ibumu. Air mataku jatuh melihat foto itu. Aku tidak pernah tahu sisi lain dari kehidupan ibuku. Selama ini aku hanya melihat seorang ibu lumpuh yang sabar, bukan agen rahasia pemberani. Kapan kita berangkat? Pak Hendro menganggap. Besok malam. Ada satu hal lagi. Dia mengeluarkan suntikan kecil. Ini akan memperlambat metabolisme janin selama 48 jam. Melindunginya dari stres operasi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Tanganku terus mengelus perut yang semakin besar. Maafkan ibu, nak. Tapi kita harus menyelamatkan ayahmu. Di meja, liontin ibuku terbuka. Microchip kecil berkilau di dalamnya. Aku mengambilnya dan memasukkannya ke dalam slot khusus di ponsel satelit. Layar menampilkan pesan. Operasi Phoenix aktif. Sinyal pelacak aktif. Semoga beruntung, Putri Sar. Aku tersenyum getir. Bahkan dalam misi berbahaya ini, ibuku masih menuntunku. Esok hari, baik Nizam maupun aku mungkin akan mati. Tapi jika ada sedikit harapan untuk membebaskannya dan menghancurkan Naga Merah, risikonya sepadan. Dengan tangan gemetar, kuambil suntikan itu dan menekannya ke perutku. Pagi itu, udara di Bandara Schiphol terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berdiri di depan terminal keberangkatan, mengenakan jas hujan panjang yang menyembunyikan perutku yang semakin membesar. Tangan kananku mencengkeram paspor palsu, sementara tangan kiri tak henti-hentinya memainkan liontin peninggalan ibuku. Nona Van Dijk. Seorang pria berpakaian rapi dengan badge Interpol mendekatiku. Matanya biru tajam, tapi ada sesuatu yang tidak tulus dalam senyumnya. Ya, saya Sophie Van Dijk, jawabku dengan aksen Belanda yang sudah kulatih selama berminggu-minggu. Saya Inspektur Klaus. Kami diutus untuk mengamankan Anda ke markas sementara di Den Haag. Aku mengangguk, sambil diam-diam memeriksa badge-nya. Logo Interpol terlihat asli, tapi ada detail kecil yang mengkhawatirkan. Sebuah garis merah tipis di sudut kiri bawah yang persis seperti yang diperingatkan Pak Hendro. Mobil hitam tanpa plat nomor membawaku melintasi jalanan Amsterdam yang basah. Tapi alih-alih menuju Den Haag, kami berbelok ke arah utara menuju sebuah lapangan terbang pribadi. Maaf, tapi mengapa kita tidak ke kantor Interpol? Tanyaku sambil berpura-pura bingung. Inspektur Klaus tersenyum tipis. Situasinya lebih rumit dari yang Anda kira, Nyonya Wijaya. Darahku membeku saat dia menyebut nama asliku. Tenang, bisiknya sambil menekan sesuatu di tangannya. Sakit yang tajam menusuk pahaku, jarum suntik tersembunyi. Dunia mulai kabur. Pandanganku terdistorsi seperti melihat melalui kaca pecah. Kata-kata terakhir yang kudengar sebelum kehilangan kesadaran. Sambutlah tamu kita dengan baik. Dia adalah tiket emas kita. Sensasi dingin yang menggigit di pergelangan tangan membangunkanku. Aku terbaring di atas meja logam di sebuah ruangan bundar dengan dinding beton. Lampu neon yang berkedip-kedip menerangi ruangan dengan cahaya kehijauan yang tidak alami. Akhirnya bangun juga. Suara itu membuatku tersentak. Sandra berdiri di sampingku, mengenakan setelan kulit hitam ketat. Wajahnya yang dulu cantik kini dipenuhi tato simbol naga merah. Di mana? Nizam. Suaraku parau. Sandra tertawa,
lalu menekan tombol di dinding. Sebuah layar besar menyala, memperlihatkan Nizam yang terkurung dalam sel kaca seperti akuarium. Tubuhnya penuh luka, matanya setengah tertutup. "Dinda, jangan." Suaranya lemah melalui speaker. "Diam." Sandra menekan tombol lain. Sengatan listrik membuat tubuh Nizam kejang-kejang. Aku berteriak, berusaha melepaskan diri dari ikatan. Tapi semakin aku bergerak, semakin ketat tali pengikat itu mencengkeram pergelangan tangan. Sandra duduk di depanku, memainkan pisau kecil di tangannya. "Kau tahu, aku sebenarnya iri padamu. Nizam benar-benar mencintaimu." Dia menghela napas. Tapi cinta itu lemah. Lihat apa yang terjadi padanya sekarang karena memilihmu. Pisaunya menyentuh perutku. Aku penasaran, apakah bayimu akan mewarisi keberanian bodoh ibumu atau kepengecutan ayahnya? Tiba-tiba, pintu terbuka. Seorang lelaki tinggi masuk dengan langkah mantap. "Cukup, Sandra. Kami butuh dia sadar sepenuhnya untuk ekstraksi data." Aku mengenali suara itu sebelum melihat wajahnya. "Pak Hendro." Pak Hendro tersenyum padaku. Senyum yang sama yang dulu kuanggap sebagai perlindungan. "Maafkan tipu muslihat ini, Dinda. Tapi liontin itu terlalu berharga untuk disia-siakan." Dia mengulurkan tangan. "Berikan padaku, dan aku akan memastikan Nizam dibebaskan." Anda bagian dari mereka." "Aku adalah mereka," jawabnya sambil membuka kemejanya. Tato naga merah besar terpampang di seluruh dadanya. Pendiri cabang Asia Tenggara. Seketika semua puzzle mulai menyatu. Dialah yang memberitahu lokasi rahasia ibuku. Dialah yang, kebetulan, muncul di Amsterdam. Selama ini, dia memanfaatkanku untuk menemukan data yang hilang. Ibumu sangat licik. Dia memisahkan data itu, sebagian di liontin, sebagian lagi di memorinya. Pak Hendro menghela napas. Sayangnya, dia memilih mati daripada bicara. Dia menekan sesuatu di pergelangan tangannya. Di layar, Nizam menjerit kesakitan lagi. "Waktumu habis, Dinda." Dengan sisa tenaga, aku menggigit lidahku sampai berdarah. Rasa sakit yang tajam memicu adrenalin. "Anda ingin liontin ini?" Aku tersenyum getir. "Ambil sendiri." Dengan gerakan cepat, aku menjentikan liontin itu dengan gigiku. Kunci kecil di dalamnya patah. Aktifkan sinyal darurat. Liontin bergetar hebat, lalu mengeluarkan suara nyaring yang memekakkan telinga. Lampu di seluruh ruangan tiba-tiba berubah menjadi merah. Sirene meraung-raung. "Tidak!" teriak Pak Hendro. Dia mengaktifkan protokol Phoenix. Dari speaker terdengar suara Elena. "Markas terkunci. Sistem pemusnah diaktifkan. T-5 menit." Sandra berlarian panik. "Kita harus keluar. Bangunan ini akan meledak." Tapi Pak Hendro tetap tenang. "Bawa dia. Data itu ada di DNA-nya sekarang." Dia menyodorkan jarum suntik panjang. Kita ekstrak langsung dari janinnya. Saat jarum itu hampir menusuk perutku, tiba-tiba seluruh dinding meledak. Asap tebal memenuhi ruangan. "Elang menyerang!" teriak seseorang. Dalam kekacauan itu, aku melihat sosok familiar menerobos asap. Nizam. Dengan tubuh berlumuran darah, dia berhasil membebaskan tanganku dari ikatan. "Dinda, liontin." Suaranya lemah. Aku segera mengambil liontin yang masih memancarkan sinyal merah. "Data sudah terkirim. Elang tahu lokasi kita." Ledakan dahsyat mengguncang bangunan. Plafon mulai runtuh. Nizam menarik tanganku. "Lari. Ada jalan keluar di belakang." Kami berlari melalui lorong yang penuh asap. Di belakang, teriakan Pak Hendro masih terdengar. "Jangan biarkan mereka kabur."
Tiba-tiba, rasa sakit tajam menusuk perutku. Aku terjatuh, memegangi perut yang tiba-tiba basah. Dinda. Nizam berlutut di sampingku. Dari antara kakiku, darah mulai mengalir deras. Bayinya. Nizam, selamatkan bayi kita. Dunia kembali gelap saat suara helikopter mendekat dan teriakan para anggota elang memenuhi lorong. Cahaya putih yang menyilaukan. Suara bip monitor yang monoton. Bau disinfektan yang menusuk hidung. Kesadaran kembali kepalaku secara perlahan, seolah aku bangkit dari dasar lautan yang gelap. Tubuhku terasa berat, terikat selang infus dan kabel monitor di setiap sisi. Bayi, di mana bayiku? Tanganku yang lemah meraba perut yang kini kosong. Sebuah kepanikan liar menyergapku ketika jari-jariku hanya menemukan perban tebal di sana. Tenang, Nyonya Wijaya. Seorang perawat berambut pendek segera menahan bahuku yang berusaha bangkit. Bayi Anda aman di NICU. Prematur 32 minggu, tapi kondisi stabil. Air mata mengalir deras di pipiku. Laki-laki atau perempuan? Perawat itu tersenyum. Laki-laki. 1,8 kilogram. Tim dokter kami yang terbaik sedang merawatnya. Di balik perawat, sosok tinggi berdiri di ambang pintu. Elena. Wajahnya yang biasanya tegas kini terlihat lelah. Operasi berhasil, Dinda, bisiknya sambil mendekat. Data dari Liontin sudah sampai ke Den Haag. Separuh jaringan naga merah di Asia sudah ditangkap. Elena duduk di samping tempat tidurku, menatapku dengan mata yang penuh beban. Ada sesuatu yang harus kau ketahui. Dia mengeluarkan sebuah tablet, menampilkan profil seorang pria muda dengan seragam militer. Ini Hendrik Gunawan di tahun 1985. Agen intel kami yang disusupkan ke naga merah. Gambar berganti ke foto lain. Pria yang sama 20 tahun kemudian, kini dengan wajah yang lebih tua dan rambut memutih. Dan ini dia setelah operasi plastik, menjadi Hendro Santoso yang kau kenal. Tapi yang membuatku tercekat adalah foto ketiga. Pak Hendro muda berdiri di samping ibuku yang sedang mengandung. Keduanya tersenyum bahagia. Mereka? Pasangan operasi. Dan lebih dari itu, Elena menghela napas. Hendrik adalah ayah kandungmu, Dinda. Dunia berputar di sekelilingku. Selama ini, pria yang menghancurkan hidup ibuku adalah ayahku sendiri. 2 hari kemudian, aku diizinkan mengunjungi Nizam yang terbaring di ruang perawatan intensif beberapa kamar dariku. Tubuhnya masih dipenuhi perban, tapi matanya bersinar ketika melihatku masuk dengan kursi roda. Dia, ayahmu. Nizam berusaha duduk setelah kuceritakan semuanya. Aku mengangguk, menahan isak. Elena mengatakan ibuku tidak pernah tahu. Hendrik berubah setelah 10 tahun menyusup, benar-benar menjadi bagian dari naga merah. Nizam memegang tanganku erat. Dan Sandra. Sandra dan Hendrik lolos. Kami punya tim khusus yang memburunya, jawab Elena yang baru masuk. Dia meletakkan sebuah map di atas tempat tidur. Dokumen untuk kalian berdua. Perlindungan saksi baru. Setelah keluar dari sini, kalian akan memulai hidup baru dengan identitas berbeda. Hari ketika akhirnya diizinkan mengunjungi NICU adalah hari terindah sekaligus tergetar dalam hidupku. Melalui kaca tebal, aku melihat makhluk mungil dengan selubung tabung oksigen dan monitor di inkubator. Namanya Adam, kata Nizam di sampingku, tangannya memeluk bahuku. Seperti ayahmu, tapi dengan akhir yang berbeda. Perawat mengizinkanku masuk sebentar. Jari-jari mungil Adam menggenggam jariku dengan kuat untuk ukuran bayi prematur. Di dadanya, ada bekas luka operasi kecil. Bekas ekstraksi microchip terakhir yang ternyata ditanamkan ibuku dalam DNA-ku, yang turun ke Adam. Warisan terakhir Sari, bisik Elena. Data terenkripsi dalam genetik.
Naga merah tidak akan pernah bisa menghancurkan bukti ini. Malam terakhir di rumah sakit, Elena datang dengan dokumen lengkap. Kalian akan pindah ke Kanada. Identitas baru sudah disiapkan. Tapi aku menggeleng. Tidak. Kami akan kembali ke Indonesia. Nizam dan Elena sama-sama terkejut. Ibuku memulai perjuangan ini di sana. Aku akan menyelesaikannya, kataku tegas. Dengan cara yang berbeda, melalui hukum dan bukti yang dia kumpulkan. Aku memandang Adam yang sedang tidur di boksnya. Aku tidak ingin dia tumbuh dalam pelarian seperti kita. Elena menghela napas panjang, lalu tersenyum. Kau benar-benar putri Sari. Dia mengeluarkan sebuah kunci kecil. Kalau begitu, ini untukmu. Ibumu menyimpan satu lagi rumah rahasia di Bogor. Lengkap dengan arsip lengkap operasinya selama 20 tahun. 3 bulan kemudian, cahaya matahari pagi menyinari teras rumah kayu di tengah perkebunan teh Bogor. Di depanku, Nizam sedang bermain dengan Adam yang kini sudah kuat, sementara aku memeriksa dokumen terbaru dari Kejaksaan Agung. 3 bulan sejak kami menghilang. 28 petinggi naga merah telah ditangkap. 12 ban terlibat pencucian uang dibekukan. Proses hukum terhadap sisa jaringan masih berlangsung. Tentang Pak Hendro, tidak ada kabar. Tapi suatu malam, aku menemukan secari kertas di bawah pintu. Maafkan ayahmu. Aku pergi untuk membereskan sisa naga merah dari dalam. Jaga Adam baik-baik. Haha. Aku melipat kertas itu dan menyimpannya di laci. Mungkin suatu hari nanti, Adam berhak tahu seluruh kebenaran tentang kakeknya. Tapi untuk sekarang, kami hanya akan menikmati kedamaian ini. Perjuangan 3 generasi yang akhirnya membuahkan hasil. 5 tahun telah berlalu sejak kami memulai hidup baru di Bogor. Kabut pagi yang dingin turun melingkupi rumah kayu kami di antara hamparan perkebunan teh, menciptakan suasana sunyi yang hanya sesekali pecah oleh kicau burung atau tawa Adam yang riang. Pagi ini, aku berdiri di dapur, menatap melalui jendela saat Adam berlarian di halaman belakang dengan seekor anak anjing Golden Retriever yang kami beri nama Phoenix. Tangannya yang mungil menggenggam erat liontin kecil, peninggalan ibuku yang kuberikan padanya seminggu lalu saat ulang tahunnya yang ke-5. Ibu, lihat. Aku menemukan harta karun. Teriak Adam dengan wajah berseri-seri. Mengacungkan sebuah kotak kayu kecil berdebu yang pasti dia temukan di gudang tua. Jantungku berdebar kencang. Kotak itu, aku mengenalinya. Di ruang tengah, dengan hati-hati kubuka kotak kayu yang sudah dimakan usia itu. Nizam duduk di sampingku. Matanya sama penasarannya dengan Adam yang bersila di lantai dengan mata berbinar. Apa isinya, Ibu? Lapisan kain beludru biru yang sudah kusam menyembunyikan 3 benda. 1. Sebuah kunci usang bertanda nomor 17. 2. Foto lama ibuku berdiri dengan sekelompok orang di depan sebuah bangunan tua. 3. Surat dalam kondisi rapuh dengan tulisan, "Untuk Dinda, bila waktunya tiba." Tanganku gemetar saat membuka surat itu. Tulisan ibuku yang familiar langsung menyapa. Dindaku sayang, jika kotak ini terbuka, artinya kau telah menemukan bagian terakhir dari warisanku. Kunci ini membuka safe deposit box nomor 17 di Bank Sentral Asia Cabang Menteng. Di dalamnya ada kebenaran terakhir tentang ayahmu dan organisasi tempat kami bekerja. Peringatanku, beberapa kebenaran lebih berbahaya daripada kebodohan. Pilihlah dengan bijak apakah ingin membukanya. Dengan cinta, Ibu. Adam mengerutkan kening polosnya. Nenek meninggalkan harta karun untuk kita. Nizam dan aku bertukar pandangan. 5 tahun hidup tenang. Dan sekarang masa lalu kembali mengetuk pintu kami. Siang itu, ketika kami sedang memeriksa lokasi bank di foto lama, sebuah mobil hitam melambat di depan rumah kami.
Seorang pria asing berkacamata hitam turun dengan langkah hati-hati. "Nyonya Wijaya? Saya Michael Johnson, rekan almarhum ibu Anda di Den Haag." Aksen Inggrisnya terdengar jelas. Nizam segera melangkah melindungiku. "Kami tidak menerima tamu tak diundang." Pria itu mengangkat kedua tangan. "Saya datang karena Sari meminta. 10 tahun lalu tepat sebelum dia meninggal, dia berpesan agar saya menyerahkan ini tepat pada hari ulang tahun cucunya yang kelima." Dia mengeluarkan sebuah ponsel tua. "Ada pesan video untuk kalian berdua." Di ruang tengah yang remang-remang, kami menyaksikan layar ponsel yang menampilkan wajah ibuku yang sudah kurus karena sakit. Suaranya lemah tapi jelas. "Dindaku, jika kau melihat ini, artinya waktunya telah tiba." Safe deposit box itu berisi dokumen tentang proyek terakhir kami, Operasi Matahari Terbit. Sebuah jaringan yang lebih berbahaya dari naga merah. Batuk-batuk kecil menyela ucapannya. "Hendrik, ayahmu, dia bukan pengkhianat. Dia menjalankan misi penyamaran paling dalam sejarah Interpol. Tapi sekarang dia dalam bahaya. Jika kau memutuskan untuk melanjutkan, carilah elang kembar di Ubud." Video terputus tiba-tiba. Ruang tengah kami senyap. Bahkan Adam yang biasanya cerewet diam membeku. 2 hari kemudian, aku berdiri di depan sebuah puri tua di tengah hutan Ubud. Nizam menunggu di villa bersama Adam dan 2 pengawal dari tim elang. Pintu kayu berat terbuka dengan bunyi menggerutu. Seorang wanita tua dengan sanggul rapi menyambutku. "Kami sudah menunggumu, Putri Sari," ujarnya dengan suara parau. Di ruangan dalam, duduklah seorang pria yang wajahnya membuat napasku tersangkut. Pak Hendro, tapi 10 tahun lebih tua dari penampilan terakhirku. "Dinda." Tangannya yang penuh luka bakar menggapai ke arahku. "Maafkan semua kebohongan. Tapi sekarang, kita harus bekerja sama." Dia mengeluarkan sebuah dokumen bertuliskan, "Proyek Matahari Terbit, Konspirasi Global Perubahan Iklim." Naga merah hanyalah pion. Musuh sebenarnya jauh lebih besar. Dan mereka sudah menemukan Adam. Malam itu, hujan deras mengguyur Ubud tanpa henti, menciptakan irama monoton di atas atap puri tua. Di ruangan dalam yang hanya diterangi oleh lentera minyak, aku duduk berhadapan dengan Pak Hendro, pria yang ternyata selama ini adalah ayah kandungku, sekaligus agen ganda yang telah menyamar selama 20 tahun dalam jaringan naga merah. Mereka menamainya Proyek Matahari Terbit. Pak Hendro memulai dengan suara parau, tangannya yang penuh luka gemetar memegang secangkir teh jahe. Sebuah rencana untuk mengontrol populasi dunia melalui rekayasa iklim dan virus target. Mataku tak lepas dari foto-foto di meja, gambar fasilitas rahasia di berbagai negara, dokumen penelitian genetik, dan yang paling mengerikan, sebuah daftar nama anak-anak termasuk Adam dengan kode subjek Alpha 9. "Adam, kenapa Adam?" Suaraku nyaris tak terdengar. Pak Hendro menatapku dengan mata berkaca. "Karena DNA-nya mengandung kunci enkripsi terakhir warisan ibumu, formula untuk membuka senjata biologis yang mereka sembunyikan." Kembali ke villa tempat Nizam dan Adam menunggu. Peringatan di hati membuatku mempercepat langkah. Hujan yang turun deras menyamarkan suara langkah kaki yang mengejarku dari belakang. Tiba-tiba, teriakan. Suara Nizam beradu dengan suara asing. Lalu jeritan Adam. "Ibu!" Aku berlari sekuat tenaga, tetapi terlambat. Sebuah van hitam melesat pergi di tengah hujan, meninggalkan Nizam yang berlumuran darah tergeletak di jalanan basah. Mereka punya molek di elang. Nizam berusaha bangkit sebelum akhirnya pingsan di tanganku. Rumah sakit dan pasar penuh sesak ketika aku menunggu di luar ruang operasi. Elena datang dengan wajah hancur. Ternyata dialah pengkhianat yang membocorkan lokasi kami. "Mereka menyandera anakku," bisiknya sambil menyerahkan sebuah telepon satelit. "Aku tidak punya pilihan." Di layar, sebuah pesan singkat.
Bawa liontin dan kunci. Tukar dengan anakmu. Lokasi akan diberitahu. Jangan libatkan siapapun. Tapi yang mengejutkan adalah ketika Sandra, yang ternyata masih hidup, muncul dari lift rumah sakit dengan wajah babak belur. "Aku bisa membantumu," katanya sambil memperlihatkan tato naga merah di lehernya yang sekarang tercoret garis hitam. "Mereka mengkhianatiku juga." Lokasi penukaran adalah sebuah pabrik pengalengan ikan tua di Gilimanuk. Aku datang sendirian seperti diminta, dengan liontin dan kunci safe deposit di tangan. Ruangan besar itu gelap, hanya diterangi lampu darurat yang berkedip-kedip. Di tengah ruangan, Adam terikat di sebuah kursi, mulutnya disumpal. "Ibu!" teriaknya ketika melihatku, suaranya parau ketakutan. Seorang pria bertopeng muncul dari bayangan. "Akhirnya bertemu, Nyonya Wijaya. Letakkan barangnya di lantai." Tapi sebelum aku sempat bergerak, suara tembakan memecah kesunyian. Sandra muncul dari pintu belakang dengan senjata di tangan, memberi waktu untuk membebaskan Adam. "Lari!" teriaknya sambil menembaki para penjahat. Kami berlari menuju pintu darurat, tetapi sebuah ledakan dahsyat mengguncang bangunan. Sandra terlempar, tubuhnya terbakar. "Ambil ini." Dia melemparkan sebuah flash drive berdarah. "Buktinya, semua ada di sini." Di luar, helikopter elang sudah menunggu. Pak Hendro menarik kami masuk sementara tembakan-tembakan masih terdengar dari dalam pabrik yang sekarang berkobar. "Pergi. Aku akan tutup cerita ini," teriaknya sebelum melompat kembali ke medan pertempuran. Di helikopter, Adam menggigil di pelukanku sementara Nizam yang masih lemah memeriksa flash drive Sandra. "Dinda, ini lebih buruk dari yang kita bayangkan," bisiknya ngeri. "Mereka sudah menyebarkan virus percobaan di 5 negara. 3 hari kemudian, di markas baru elang di sebuah pulau rahasia, kami menyaksikan berita dunia. Kelompok teroris cyber mengaku bertanggung jawab atas kebocoran dokumen rahasia yang memicu investigasi global terhadap perusahaan farmasi multinasional." Elena mendekat dengan 2 kotak kayu. "Pilihan ada di tanganmu sekarang. Hidup tenang dengan identitas baru, atau lanjutkan perjuangan ibumu." Aku memandang Adam yang sedang asyik menggambar di sudut ruangan. Tiba-tiba, dia berlari dan memberikan gambarnya padaku. Seorang wanita dengan mahkota berdiri di atas naga yang dikalahkan. "Ini nenek dan ibu," katanya polos. "Kalian pahlawan." Air mata mengalir di pipiku ketika kuambil kotak yang lebih besar, berisi seragam operasi dan lencana elang baru. Nizam mengambil kotak satunya, tersenyum. "Sepertinya keluarga kita punya pekerjaan rumah." Di dinding, foto ibuku tersenyum seakan merestui. Perjuangannya mungkin berakhir, tetapi warisannya akan terus hidup, melalui kami, melalui Adam, dan melalui setiap kebenaran yang berhasil kami ungkap.